Saya tidak mau meremehkan seseorang, tapi gini, sebelum Bapak ngomong A, ngomong B, ngomong C, kata Bapak sudah 13 tahun belajar Islam, berarti karena saya mondok aja baru 5-6 tahun ya. Berarti ilmu Bapak seharusnya lebih besar, lebih tahu. Baik, intinya begini Bu Intan. Baik, intinya begini, bahwasanya tidak ada di dalam Quran tertulis kalau mau buka Quran harus berwudu dulu. Saya itu sudah baca Quran lebih dari 100 kali ya. Tidak pernah ada ayat yang berbunyi baca Quran harus berwudu. Muslimah ini ragukan kepakaran Edis TV 13 tahun belajar Al-Quran. Tidak ada perintah wudhu sebelum baca Quran. Mari kita simak debat seru dan menarik dari Edis TV dengan seorang muslimah bernama Intan berikut ini. Ketika Anda tanya kepada Bible, "Halo Bible, tunjukkan kepada saya cara benerin laptop yang ngehang," gak akan bisa. Karena Bible tidak pernah membuat klaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu. Quran membuat klaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu. Ada tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 89. Oke lah Pak, maaf ya saya kan lagi tak ada wudhu nih ya. Kecuali saya penghafal Quran, hafal semua. Boleh saya bacakan dari sini? Tapi itu saya request ya Pak ya. Sebelum Bapak baca satu ayat, Bapak tuh harus baca dulu 2 ayat sebelumnya. Baik, boleh. Pertama-tama, ingat ini tantangan lagi ya. Tadi Ibu Intan bilang, saya belum wudhu. Saya katakan, kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan kepada saya kalau megang Quran harus wudhu dulu, saya terjun dari Monas. Tunjukkan ayat di Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Teman-teman, buka ada surah Al-Waqiah namanya ayat 50. Silakan. Cek. Silakan. Bapak cek. Silakan. Nanti Bapak benar-benar terjun. Betul, saya terjun dari mana? Di dalam surat Al-Waqiah itu perintah untuk berwudu, bukan perintah untuk berwudu sebelum membaca Quran. Aduh bahaya Bapak nih. Hati-hati Pak kalau ngomong Pak. Ibu Intan silakan rekam. Saya katakan sekali lagi nih, biar jelas ya. Semua umat Islam, kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa kalau pegang Quran itu harus wudu dulu, Bapak, di dalam Al-Quran itu sendiri, maka saya akan terjun dari Monas siaran langsung kepala saya yang di bawah. buka Al-Qur'annya teman-teman di Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun ya. Apa itu? Kita dilarang memegang Al-Quran kecuali kita dalam keadaan suci. Buka aja lah Pak Edis. Apakah ada di situ perintah untuk berwudu dulu sebelum membaca Quran? Bapak tahu enggak dalam Islam itu keadaan suci itu dalam keadaannya seperti apa? Di mana keadaan yang suci itu harus berwudu? Bapak. Makanya Pak, maaf ya Pak ya, saya tidak mau meremehkan seseorang, tapi gini, sebelum Bapak ngomong A, ngomong B, ngomong C, kata Bapak sudah 13 tahun belajar Islam, berarti karena saya mondok aja baru 5-6 tahun ya. Berarti ilmu Bapak seharusnya lebih besar, lebih tahu. Baik, intinya begini Bu Intan. Baik, intinya begini, bahwasanya tidak ada di dalam Quran tertulis kalau mau buka Quran harus berwudu dulu. Sudah? Udah ada, buka. Oke, tunjukkan ayatnya. Surah Al-Waqiah
Buka Pak, Bapak kan ada HP, saya HP-nya satu. Dilipat. Al-Waqiah kan ada banyak. Surah Al-Waqiah ayat berapa? Al-Waqiah ayat 56 kan? Baik, saya bukakan. Al-Waqiah 56. Ada Bapak. Saya bukakan. Al-Waqiah 56. Ada. Kalau ada tertulis di situ kalau harus berwudu dulu baca Quran, saya lompat dari monas. Beneran nih? Iya, iya. Rekam. Al-Waqiah berapa? Al-Waqiah berapa? Aduh Bapak. Berapa? Al-Waqiah berapa? Cek 56 atau 57 nanti Bapak loncat. 56. Baik, saya bacakan. Saya itu sudah baca Quran lebih dari 100 kali ya. Tidak pernah ada ayat yang berbunyi baca Quran harus berwudu. Saya bacakan. Al-Waqiah ayat 56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Sejak kapan ada seorang yang orang awam mau menghadapi saya? Sudah saya bilang, selama saya diskusi, tidak pernah ada seorang muslim pun di hadapan saya yang kedapatan dia lebih mengerti Quran daripada saya. Tidak pernah ada. Bahkan yang jenggotnya panjang langsung dia bilang, saya bukan ustaz kan. Dia langsung begitu. Nggak berani, langsung mendadak menjadi orang awam, saudara-saudara. Kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan di dalam Quran bahwasanya membaca Quran harus wudu dulu, maka di hadapan Intan saya akan lompat dari Monas, saudara-saudara, siaran langsung. Bahkan saya akan buktikan kepada Intan bahwa Quranmu Intan bagimu tiada lebih, hanyalah sebagai kitab pajangan yang tidak ada gunanya sama sekali. Sudah ketemu di mana perintah berwudu sebelum baca Quran? Al-Waqiah ayat 79. Al-Waqiah 79 kita bacakan. Allah bersumpah bahwa sesungguhnya Al-Quran yang berisi tuntunan yang selalu terjaga sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hambanya yang disucikan. Sungguh Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Terus Bapak mau bilang gini kan, kata Bapak, itu di mana perintah menyentuhnya harus berwudu? Oke, baik. Anda ingin berasumsi liar bahwasanya kecuali hamba-hambanya yang disucikan itu adalah orang yang berwudu itu? Bapak. Enggak, sebentar Intan, saya mau serius dulu nih. Kan tidak ada di situ tertulis kalau mau baca mushaf Quran harus wudu, betul? Artinya Anda harus memelintir dulu ayat ini, Anda edit dulu ayatnya ini sehingga artinya adalah harus wudu dulu, begitu? Bapak, itulah Pak, bagi orang awam seperti kami ini, ketika kami membaca Al-Quran, Bapak kan tahu sendiri Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bohong lagi. Bahasa Arab. Tidak ada lagi itu. Aduh, tidak ada seperti itu, Intan. Jadi Pak ya, udah tadi lah yang masuhu ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Bapak, dalam Islam orang yang disucikan itu apa? Gini Pak ya, saya beri logika. Oke, berarti orang-orang yang disucikan itu harus dipelintir dulu bahwasanya orang-orang yang disucikan itu adalah orang-orang yang wudu, betul? Betul. Artinya Anda harus mengedit dulu Al-Quran, Anda harus merubah dulu isi Al-Quran, baru kemudian Anda harus menjawab pertanyaan, betul? Bukan merubah dong, Bapak. Baik, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Bapak,
Pak, dalam Islam itu dari hal perkara yang kecil pun sudah diajarkan. Untuk tata cara ibadah sudah diajarkan. Misalnya seperti ini Pak, maaf Pak ya. Bapak, air tuh ada bermacam-macam. Ini dalam Islam, misalnya teh pucuk ya, atau TS. TS itu keadaannya suci, tapi tidak mensucikan. Air hujan suci, mensucikan. Kalau air yang kejatuhan najis menjadi air yang najis. Kalau air yang udah kena sinar matahari berarti air yang air yang tidak mensucikan. Jadi gini Pak, kalau saya jelaskan dengan Bapak, terlebih lagi saya bukan guru agama Pak ya. Kalau saya jelaskan dengan Bapak, yang pertama, Bapak katanya lebih paham juga ya. Kalau Bapak bisa saya tanggapi dulu tuh sebentar? Ya. Baik, seperti yang saya katakan tadi, setiap Anda membuat klaim, saya pastikan bahwa itu bukan dari Quran. Di Quran mana ada tertulis bahwasanya air yang begini, air yang kena sinar matahari, air yang begini menjadi najis, menjadi tidak najis dan lain sebagainya seperti yang Bu Intan katakan. Saya pastikan semua yang Ibu Intan barusan katakan tidak ada satupun di antaranya dari Quran. Kita perlu hadis, itulah kita perlu kita. Oke, berarti betul ya Bu Intan bahwasanya Al-Quran bagi Anda kita penjelas itu hanyalah gombal, betul? Bapak itu enggak tahu ya, bukan gombal Bapak itu. Oke, kenapa tidak digunakan Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu? Jadi makanya saya bilang, Bapak tidak bisa masuk tiba-tiba ke agama Islam mengklaim ini. Nah, maaf ya Pak ya. Apakah Bapak mengerti gini? Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Indah seperti syair bagus. Begini Bu Intan, sedikit. Tadi Bu Intan kan sudah duduk. Silakan buka surat An-Nahl ayat 89. Bapak nih. Silakan buka An-Nahl 89. Ya, silakan dibacakan. Memangnya Bapak sendiri bisa ke baca Al-Qurannya? Kan sudah diterjemahkan di situ. Oh, berarti terjemahan aja ya? Oh iya, karena saya orang Indonesia, saya baca terjemahannya. Penyebab Bu Intan tidak mengerti isi Quran adalah Bu Intan membaca Quran dalam bahasa Arab yang tidak Bu Intan mengerti. Loh, memang betul Bu Intan. Oh, Sekarang begini Bu Intan, kalau Bu Intan baca Quran itu huruf Arabnya, nggak baca terjemahannya, mengerti nggak artinya? makanya Pak dalam Makanya itulah sebabnya Bu Intan tidak pernah mengerti isi Quran. tahu. Makanya Gimana? Bapak jangan menghujat terus. Bukan, saya nggak menghujat Bu Intan. Dengan segala hormat ya, begini Bu Intan ya. Ketika Ibu Intan membaca Quran dalam huruf Arab itu, apakah Ibu Intan ngerti artinya tanpa membaca terjemahannya? Ada yang ngerti, ada yang tidak. Ketika tidak mengerti, berarti perlu baca terjemahan, betul? Ya perlu, tapi tidak bisa. Makanya saya bilang. Sudah diatur. Makanya saya bilang, apa sebabnya kalian tidak mengerti isi Quran? Karena ketika kalian baca Quran, kalian baca huruf Arabnya tapi tidak mengerti. Dan motivasi membaca Quran adalah supaya dapat amal. Makanya tidak ngerti-ngerti isi Quran. Sedangkan saya ketika baca Quran, yang saya baca artinya. Saya baca Quran untuk mengerti artinya, Anda membaca Quran untuk dapat amal. Itulah sebabnya Anda tidak pernah mengerti isi Quran sampai detik ini. Pertama-tama saya perlu membuat catatan
tidak akan mencampuri doktrin, ajaran, dan keyakinan saudara kita Muslim atau Islam. Saya fokus memberikan sedikit penjabaran atau penjelasan terkait dengan ungkapan yang mengatakan bahwa memang Bible atau Alkitab tidak pernah mengklaim menjelaskan segala sesuatu. Sekali lagi, Alkitab Kristen, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak pernah ada klaim atau ungkapan yang menegaskan bahwa Alkitab tersebut menjelaskan segala sesuatu. Apakah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Alkitab itu tidak lengkap, tidak utuh, dan tidak sempurna? Tentu bukan, Bapak Ibu Saudara. Lengkap, utuh, dan sempurnanya Alkitab bukan dalam konteks karena mampu dan sanggup menjelaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi ketika terkait dengan rancangan keselamatan Allah, baik itu dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka itu lengkap, utuh, dan sempurna. Di perjanjian lama telah jelas kita tahu dan mengerti, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berupaya menutupi rasa bersalah, rasa berdosa, rasa malu mereka dengan menyemat daun ara dan menutupi kemaluan mereka. Tuhan Allah Bapa yang baik melihat hal itu tidak memadai, tidak cocok, tidak pas. Itu sebabnya Tuhan Allah bertindak, berinisiatif dari dirinya, mengorbankan binatang dengan menumpahkan darahnya ke tanah dan mengambil dari kulit binatang itu serta dikenakan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa, menjadi pakaian bagi mereka, sehingga tertutupilah rasa malu mereka. Saudara dikasihi Tuhan, upaya manusia untuk menutupi rasa malu, rasa berdosa, rasa bersalah mustahil, tidak mungkin pernah bisa. Tapi Allah yang berinisiatif oleh karena kasih-Nya mengenakan pakaian dari kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa. Dan tentunya kulit binatang itu ada oleh karena Allah mengorbankan binatang dengan darahnya ditumpahkan ke tanah. Itu nanti akan terlihat dengan jelas ketika masuk kepada Habel mempersembahkan korban, masuk kepada Nuh mempersembahkan korban, masuk kepada Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal, satu-satunya yang sangat dicintai dikasihinya, walaupun puncaknya tidak jadi karena digantikan dengan korban seekor binatang yang tersangkut di semak belukar. Itu yang pada akhirnya dikorbankan oleh Abraham. Nanti dari Abraham lanjut kepada keturunannya Ishak, Yakub. Dari Yakub inilah muncul 12 suku Israel. Mereka juga mempersembahkan korban. Dan puncak dari korban yang sempurna itu adalah dengan diutusnya Sang Firman nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan oleh Allah karena dasar kasih-Nya datang ke tengah-tengah dunia. Yesus Kristus adalah penggenapan dari korban-korban yang dilakukan oleh bangsa atau umat Israel dalam perjanjian lama. Dan korban itu secara lengkap dan sempurna digenapi di dalam kedatangan Yesus Kristus Sang Firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan, sehingga bisa mati di kayu salib,
menjadi tebusan bagi banyak orang, dan siapapun yang terbuka percaya kepadanya, karya penebusan dan pengorbanannya, pasti diselamatkan, didamaikan dengan Bapa, dan diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya.